Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yakhtaru ma kana lahumul khiyar. Jamaah semuanya, kita akan mengkaji dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbi dalam kitab Duratun Nasihin yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban. Adapun yang kita kaji selanjutnya yaitu tentang malam nisfu Sya'ban. Ada sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Sya'ban ala sairis syuhuri kafati ala sairil anbiya. Keutamaan bulan Sya'ban dari bulan-bulan yang lain seperti keutamaanku daripada nabi-nabi yang lain. Wa fadlu Ramadan ala sairis syuhuri kafatillahi ta'ala ala ibadi. Dan keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain seperti utamanya Allah yang Maha Luhur terhadap hamba-hambanya. Di dalam kitab Duratun Nasihin dijelaskan bahwa begitu agungnya bulan Sya'ban sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu, bahwa Rasulullah melakukan puasa dalam bulan Sya'ban itu 1 bulan penuh. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, yarfa'ullahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahri. Allah akan mengangkat derajat amalan-amalan semua hamba semuanya di bulan Sya'ban ini. Masya Allah wa tabarakallah, Rasulullah yang termaksum dari perbuatan dosa ini mengagungkan bulan Sya'ban dan beribadah di bulan Sya'ban agar diaku dan dijadikan hamba Allah yang sempurna dan terhindar dari siksa api neraka. Rasulullah saja yang termaksum sudah melakukan dan mengagungkan bulan Sya'ban, apalagi kita yang memang tidak ada jaminan surganya Allah masih tidak mau mengagungkan bulan Sya'ban. Jamaah semuanya, hadis selanjutnya akhraja Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmatnya itu dalam 100 bentuk. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina, maka dari 100 itu dipelihara dan dijaga sejumlah 99 jenis. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan Allah hanya menurunkan di muka bumi ini 1 rahmat saja. Famin zalika tatarhamul khala'iq, maka dari itu dengan 1 rahmat yang Allah turunkan ke alam dunia ini, seluruh makhluk saling sayang menyayangi. Hatta tarfa'ad dabatu hafaroha,
an waladiha, sampai-sampai binatang pun itu tidak mencakar kukunya kepada anaknya, dalam artian tidak memakan anaknya. Akan tetapi kita suka mendengar istilah bahwa buaya makan buaya, kemudian kucing juga makan anak kucing, berarti binatang itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Mengapa? Sebab khasyata ayyusibahu dharar, karena binatang juga merasa takut akan terkena madoratnya ketika tidak mendapatkan rahmat Allah. Akan tetapi di riwayat Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim, wa akhara tis'ata wa tis'ina, sisanya yang 99 itu yarhamullahu ta'ala biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah berikan yang 99 itu sebagai rahmat kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Artinya adalah umat-umat muslim yang mendapatkan rahmat nanti di hari kiamat dengan 99 kerahmatan. Karena umat muslim itu ada hadis yang mengatakan bahwa ad-dunya sijnul mu'minin, dunia itu adalah sebagai penjara bagi orang yang beriman. Mengapa? Sebab mau berzinah dosa, makan babi tidak boleh, bermain di diskotik juga tidak boleh, berzinah juga tidak boleh. Karena banyak larangannya sehingga menjadi penjara bagi orang mukmin, berbeda dengan orang kafir. Wal jannatu kafirun, sementara dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Mereka tidak sholat, kemudian mereka berzinah, bergonta-ganti pasangan dari rasa Afrika sampai rasa Sunda. Mereka biasa-biasa saja. Jadi sangat beruntung sekali kita sebagai orang mukmin yang mendapatkan rahmat 99 nanti di akhirat, dan satu rahmatnya yang kita rasakan di alam dunia ini. Hadirin semuanya, hadis selanjutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda. Ini tentang hadis adanya malam nisfu Sya'ban. Atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban. Kata Rasulullah, Jibril mendatangiku pada malam nisfi Sya'ban, berarti tanggal 15. Berarti besok di malam Rabu itu adalah waktunya untuk atau waktunya menuju malam 15 bulan Sya'ban. Waqala, dan berkata Jibril kepada Rasulullah, ya Muhammadu hadza lailatut tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Kata Jibril, wahai Muhammad, ini adalah malam di mana dibukakan pintu langit dan dibukakan pintu rahmat. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini adalah malam yang dibukakan pintu langit dan dibukakan pintu rahmat. Sehingga Jibril memerintahkan kepada Rasulullah, fakum, maka bangunlah engkau. Setelah bangun, wasalli, kemudian sholatlah. Setelah sholat selesai, warfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepalamu dan kedua tanganmu menengadah langit. Fakultu, maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, sebetulnya ada apa di malam ini, atau yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban? Faqala hadhil lailatu tuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Di malam nisfu Sya'ban ini karena dibukakannya sejumlah 300 pintu kerahmatan atau 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'in, maka Allah akan mengampuni bagi hamba-hambanya semua di malam nisfu Sya'ban ini dengan 300 rahmat. Man la yusyriku billahi syai'an,
di mana yang diampuni adalah orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Jadi orang yang tidak berbuat syirik maka akan diampuni oleh Allah di malam Lailatul Nisfu Sya'ban. Illa terkecuali man kana sakhiran, kecuali orang yang selalu melakukan sihir, ya berarti tukang sihir, au kahinan atau dukun. Oh kita ini sihir enggak, kemudian kita ini dukun juga bukan. Akan tetapi au musakhifan, au musakhinan, atau orang yang menyimpan rasa dendam. Nah ini orang yang menyimpan rasa dendam tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Jadi harus kita hindari. Au mudmin khamrin, atau orang yang selalu minum arak atau yang memabukkan. Au musiron ala zina, atau orang yang selalu terus-terusan berbuat zina. Itu juga tidak akan diampuni oleh Allah. Au akila riba, atau orang yang makan riba. Au aqal walidain, atau orang yang durhaka kepada orang tua. Au namam, atau orang yang selalu mengadu domba. Ini juga tidak akan diampuni. Au qati'ur rahim, atau orang yang suka memutuskan silaturahmi. Jadi kita mudah-mudahan terhindar dari perbuatan sihir, perbuatan perdukunan, perbuatan suka menyimpan rasa dendam, atau perbuatan minum arak, terus-terusan berzina, makan harta riba, atau durhaka kepada orang tua dan mengadu domba serta kita memutuskan tali silaturahmi. Maka segeralah kita harus bertobat kepada Allah agar bisa diberikan 300 pintu rahmat di malam nisfu Sya'ban ini. Qala haula'i wala yaghfiru lahum, mereka itu adalah orang yang tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban hatta yatubu wa yatruku, sehingga mereka itu bertobat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan-perbuatan sihir, perdukunan, menyimpan rasa dendam, selamanya mabuk, minuman arak, atau selalu berzina, makan riba, dosa pada orang tua, mengadu domba, atau memutuskan silaturahim. Itu mereka tinggalkan, maka akan mendapatkan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. Karena Rasulullah diberikan informasi oleh malaikat Jibril begitu agungnya di malam nisfu Sya'ban ini, fakharaja Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi keluar dari tempat tidurnya, fasalla, kemudian Rasulullah sholat. Di dalam sholatnya wa baka fi sujudihi, ketika sujud Rasulullah menangis, wa huwa yaqul, dan Rasulullah berdoa seperti ini. Ini kalau kita baca di malam nisfu Sya'ban nanti, insya Allah ini akan ada manfaatnya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membaca doa di dalam sujudnya, berarti setelah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi yang ketiga kalinya. Doa Rasulullah ketika disujud dalam sholatnya, Allahumma inni a'udzubika min iqabi, ya Allah, aku berlindung dari seluruh siksaan-siksaanmu, wa sakhatika, dan rasa murkamu, wala uhsi, dan bahkan kata Rasulullah, aku tidak mampu untuk menghitung sanau alaika, memuji kepada engkau, kama asnaita ala nafsika, sebagaimana engkau telah memuji pada zatmu sendiri. Nah ini doa yang dibawakan oleh Rasulullah ketika di malam nisfu Sya'ban. Falakal hamdu hatta tardo, maka seluruh puji hanya milikmu, hatta tardo, sehingga engkau ridho kepadaku. Hadirin semuanya, ini kalau tidak bisa dihafal, nanti boleh ditulis doanya
dan kita pakai ketika kita sholat sunnah 2 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Ketika sujud terakhir setelah subhana rabbiyal a'la kita baca doa tadi, yaitu Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sakhatika wa la uhsi sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Nah, itu adalah doa yang dibawakan oleh Rasulullah ketika di waktu malam nisfu Sya'ban melaksanakan sholat sunnah. Baiklah jamaah semuanya, para hadirin, itulah keutamaan malam nisfu Sya'ban yang sudah dijelaskan di dalam kitab Durratun Nasihin, dan mudah-mudahan kita ini adalah termasuk umat Rasulullah, hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat oleh Allah dan mendapatkan sepenuhnya kerahmatan Allah yang 100 dan 30, 300 dan 300 yang diturunkan kerahmatan Allah dan dibukakan pintu rahmat bagi kita di malam nisfu Sya'ban ini. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.